Football Universe. Kiper yang satu ini tergolong unik karena dia berkarir sebagai penjaga gawang selama 22 tahun. Kemudian dia berubah menjadi seorang striker. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Stefano Sorrentino adalah salah satu kiper di Liga Italia yang perjalanan karirnya terbilang cukup unik. Lahir di Cava dei Tirreni, Italia pada 28 Maret 1979, Stefano Sorrentino adalah anak dari seorang kiper dan kapten legendaris klub Catania yang bernama Roberto Sorrentino. Sewaktu kecil, Stefano sering diajak untuk menyaksikan pertandingan ayahnya di stadion. Kecintaannya Stefano akan figur seorang penjaga gawang pun terpupuk sejak kecil. Dia sangat mengidolakan ayahnya dan melihat ayahnya mampu menepis tendangan-tendangan mega bintang seperti Maradona, Zico, dan Platini adalah kebahagiaan tersendiri bagi Stefano. Dia pun memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penjaga gawang hebat saat dia besar nanti. Sang ayah di sela-sela waktu luangnya juga sangat sering melatih Stefano. Dasar-dasar teknik kiper diperagakan secara sempurna kepada anaknya. Pada waktu Stefano menginjak usia 13 tahun, dia pun bergabung di Akademi Junior Juventus. Di akademi ini dia benar-benar berlatih untuk menjadi seorang kiper hebat. Apalagi Juventus selalu memiliki figur-figur kiper hebat yang dapat dijadikan teladan. Pada waktu usianya menginjak 17 tahun, Stefano kemudian dipinjam tim junior Lazio untuk menjadi kiper mereka. Penampilan Stefano di sana cukup baik, sehingga di musim selanjutnya Juventus menariknya dari Lazio dan memberinya kesempatan untuk tampil bersama tim junior Juventus. Klub sekota Juventus yang berlaga di Serie B, yaitu Torino, kemudian berhasil mendapatkan tanda tangan Stefano muda pada musim 1998-1999. Ini adalah pengalaman pertama Stefano dalam mengarungi dunia sepak bola profesional. Meskipun demikian, Stefano muda tidak langsung mendapatkan kesempatan bermain di Torino. Selama semusim di sana, Stefano kebanyakan hanya duduk di bangku cadangan. Musim berikutnya, Stefano kemudian harus rela dipinjamkan ke klub Serie C1, yaitu Juve Stabia dan Varese. Tetapi Stefano terus berjuang untuk menampilkan yang terbaik, dan pada musim 2001-2002, Torino kembali memanggilnya. Stefano kemudian mencoba belajar dari kiper utama Torino, Luca Bucci waktu itu, sehingga dia semakin berkembang di bawah mister gawang. Kiper bertinggi 186 cm ini kemudian naik pangkat menjadi kiper kedua pelapis Luca Bucci. Perlahan, seiring makin menuanya Bucci, Stefano Sorrentino pun mendapat kesempatan tampil sebagai kiper utama Torino. Stefano kemudian berusaha membawa Torino ke Serie A. Selama 7 musim di Torino, Stefano diturunkan di 89 pertandingan. Musim 2004-2005 adalah musim yang sangat gemilang bagi Stefano. Mereka berhasil melaju sampai berhasil naik ke Serie A lewat jalur playoff. Sayangnya masalah keuangan menjadi tantangan berikutnya. Torino dinyatakan bangkrut dan tak jadi ke Serie A. Semua pemainnya kemudian dijual, termasuk Stefano Sorrentino. AEK Athens di Yunani kemudian membeli Stefano. Di AEK Athens, Stefano tampil sangat baik. Dia memainkan semua pertandingan liga sebagai starter dan beberapa kali melakukan clean sheet. Salah satu penampilan terbaik Stefano terjadi pada 21 November 2006. Waktu itu AEK Athens menghadapi AC Milan dalam babak grup Piala Champions Eropa. AC Milan yang turun dengan kekuatan penuh membombardir gawang Athens berkali-kali. Tendangan Seedorf dan Pirlo ditepis beberapa kali oleh Stefano. Yang paling dibuat frustasi waktu itu adalah Inzaghi, yang hampir 5 kali sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Stefano, tetapi tetap saja gagal mencetak gol. Wajah Inzaghi tersorot kamera seakan tidak percaya dengan penampilan kiper yang satu ini.
Selama 2 musim di AEK Athens, Stefano mampu tampil meyakinkan. Tetapi pada musim ketiganya, penampilan agak menurun. Karena hal ini, maka AEK Athens meminjamkannya ke Recreativo de Huelva. Dan kemudian pada musim berikutnya, Stefano dipinjamkan ke Chievo Verona dengan opsi pembelian di akhir musim. Kepindahannya kembali ke tempat asalnya akhirnya tak terelakkan. Ada halaman kosong yang perlu ditulis dengan indah dalam ceritanya. Urusannya belum selesai dengan seorang teman lama, dan Italia adalah satu-satunya tujuan di radarnya. Pengalamannya di luar negeri membentuknya menjadi penjaga gawang yang semakin dewasa. Dalam 5 musimnya sebagai lini pertahanan terakhir, Sorrentino mempersonifikasikan konsistensi. Pendekatan tanpa rasa takut untuk mempertahankan gawang, berani dan tegas ketika menghadang dan untuk melumpuhkan penyerang yang masuk ke areanya. Stefano tidak pernah kenal kata kompromi dalam mempertahankan posisinya. Dia tetap setia pada bentuk seni teknik penjaga gawang Italia melalui pergerakan cepat dan refleks akrobatik menawan. Terlahir sebagai pemimpin dan profesional yang rendah hati, ia mencatatkan 2 digit clean sheet dalam 4 dari 5 musim bersama Chievo. Stefano bahu-membahu untuk mempertahankan posisi Chievo di Serie A, dan mereka tidak pernah terdegradasi. Pada tahun 2013, Stefano pindah ke Palermo dengan kontrak permanen, setelah sebelumnya menjalani masa pinjaman selama 6 bulan. Stefano kemudian berusaha untuk mengamankan gawang Palermo agar mereka dapat kembali ke Serie A. Stefano kokoh dan hanya kebobolan 28 gol yang membuat fans Palermo dapat berpesta atas pencapaian mereka dapat kembali ke kasta tertinggi Liga Italia. Pada musim 2014-2015, Stefano tampil bersama Palermo di Serie A. Secercah harapan muncul saat tim diberi suntikan pemain muda seperti Paulo Dybala, Andrea Belotti, dan Franco Vasquez. Ternyata permainan tim membaik dan mereka melampaui ekspektasi dengan finish di urutan ke-11. Menjelang akhir musim, Stefano dianugerahi ban kapten, sebuah kehormatan dengan tanggung jawab besar yang berpadu sempurna dengan karakternya. Pada awal musim 2015-2016, Stefano tetap kokoh di bawah mistar gawang. Penampilannya stabil dan Palermo jarang kemasukan gol. Tetapi masalah baru datang, yaitu ketidakcocokannya dengan pelatih Palermo waktu itu, yang membuatnya mulai sering di bangku cadangkan. Pemain-pemain Palermo yang membela Stefano akhirnya protes atas keputusan ini, karena bagi mereka Stefano adalah sosok penting bagi tim. Tetapi hal ini justru menjadi semakin besar, dan pada akhir musim, Stefano akhirnya memilih untuk hengkang dari Palermo. Di usianya yang telah menginjak 37 tahun, Stefano masih tajam dan memiliki tekad yang kuat sebagai seorang penjaga gawang. Tatapan mata harimau adalah julukan yang diberikan kepadanya, karena tatapan ini melambangkan segala sesuatu tentang dirinya dan nilai-nilai yang diwakilinya. Sikap pantang menyerah, etos kerja yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan fokus yang tak tergoyahkan. Stefano kemudian kembali bergabung dengan Chievo Verona dan kembali dipercaya menjadi kiper utama tim kuning biru ini. Selama 3 musim, dia tampil fantastis dan beberapa momen penyelamatannya tetap terkenang di hati fans Chievo. Stefano menyelesaikan 103 pertandingan untuk Chievo. Setelah itu, dia mengumumkan untuk pensiun pada 21 Januari 2020. Tetapi berselang 7 hari, ternyata Stefano berubah pikiran. Dia tidak jadi pensiun dan memutuskan untuk menerima tawaran dari klub Chievo. Hal yang unik adalah Stefano kali ini menandatangani kontrak untuk bermain sebagai seorang striker, bukan sebagai kiper. Permintaannya ini dapat dikabulkan karena yang melatih Chievo adalah ayahnya sendiri. Mengenakan jersey nomor 11 pada debutnya, mantan kiper ini mampu menutup pertandingan dengan cara yang paling romantis. Saat kedudukan imbang 1-1 melawan rival,
Stefano mencari posisi terbaik di dalam kotak penalti saat lemparan ke dalam dilempar ke arahnya. Dia kemudian melepaskan diri dari bek lawan dan melompat menyundul bola ke tiang jauh. Bola tersebut kemudian masuk dan menjadi gol penentu kemenangan untuk Cervo. Ketika diwawancarai setelah kemenangan oleh Rivera Sport, Stefano Sorrentino menyimpulkan pengalamannya dengan kebenaran dan kerendahan hati. Emosinya selalu sama, untuk bisa melakukan hal ini di lapangan dan melakukan hal terindah di dunia, itu tidak ada harganya, kata Sorrentino. Seperti yang telah dia lakukan sepanjang karirnya, Stefano Sorrentino memperlakukan permainan sepak bola dengan cinta dan rasa hormat yang dia yakini pantas untuknya. Stefano Sorrentino bermain sebagai striker di Cervo selama semusim. Kemudian dia benar-benar memutuskan untuk pensiun. Kiper ini mungkin bukanlah yang terbaik, tetapi pengabdiannya sampai usia 40 tahun dan masih mencoba hal baru, yaitu bermain sebagai seorang striker, patut diteladani.